Pencet. Ya, Oke. Sudah ya, sudah bisa ya kita mulai ya. ya Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ujian kompre Pak Hadi Muhammad, begitu ya. Ya Pak Hadi Bu. ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 7 Bu. 7 SMP ya berarti Ya ya. SMP. Ngajar PAI ya Pak ya. Saya ngajar PA Ibu. Oh, ngajar PAI. Baik. Pak Hadi, marilah kita awali untuk ujian kompre pada malam hari ini. Kita awali dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, begitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti untuk teknisnya, ujian kompre ini, nanti Pak Hadi modul ajar sudah siap? Semua sudah diupload? Sudah Bu, sudah diupload Sudah, Bu. sudah diupload Ya, ya. Soalnya tadi saya ngecek punya Pak Hadi belum masuk, punya Bu Lilis belum masuk. Gitu. Nanti saya cek lagi di ya LMS. Bu, Karena siap. kalau belum diupload, saya tidak bisa menilai nanti. Ya, Gitu. Nanti saya cek kembali. Nah, oke siap untuk Bu. teknisnya, untuk teknis ujian kompre, nanti yang tadi sudah saya sampaikan waktu di apa namanya Zoom tadi koordinasi, nanti saya minta Pak Hadi silahkan apa ya mempraktekkan begitu ya, Ya Bu. mengajar. Silahkan nanti bisa salah satu modul ajar. Mau Ya, yang PBL atau PJBL atau P5 PPRA silahkan menurut Pak Hadi yang paling mudah atau yang paling Pak Hadi kuasai atau ya. yang paling nyaman. Begitu Oke, ya. siap. Siap Ya, Bu. jadi nanti Pak Hadi berarti memposisikan sebagai apa nih guru begitu ya. Ya, Nah, ini meskipun nanti tidak ada siswanya, tapi bagaimana supaya pembelajaran itu lebih interaktif. oke Itu yang siap Bu. pertama, begitu ya. Kemudian nanti kalau sudah apa melaksanakan cuplikan praktek mengajar nanti dilanjutkan dengan tanya jawab Ya. gitu nanti kalau diteruskan aja kalau nanti saya sama saya misalkan oh Pak Hadi cukup baru nanti stop tapi kalau saya belum bilang seperti itu berarti masih terus dilanjutkan Oke, siap itu Bu. ya Pak Hadi ya oke Oke nanti jangan Bu. lupa share screen ya modul ajar sudah Ya, dibuka nanti bisa langsung ke PPT-nya oke siap Bu. PowerPoint-nya nah, Oke. begitu ya Pak Hadi. Oke siap Bu. Silahkan bisa dimulai Pak Hadi oke Oke. silahkan bisa dimulai. Saya siapkan dulu ya Bu ya. Oh, boleh, boleh, silahkan. Di PPT-nya dibuka dulu, monggo silahkan. Oke. Oke, udah ada Bu? Sudah ada? Sebentar. Sudah kelihatan, Oke. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen yang pada malam hari ini Bapak sedang melaksanakan kegiatan ujian komprehensif. Yang mana pada malam hari ini Bapak akan membawakan atau menyampaikan materi PAI kelas 7 yang bertemakan tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Selanjutnya di slide yang kedua, nah para siswi yang Bapak banggakan, sebelum melanjut pada materi inti, Bapak membuat tujuan dulu pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini akan mengarahkan kita bagaimana kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini supaya terarah. Namun sebelum ke tujuan pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kehadiran para siswi. Gimana kehadirannya sudah ada belum yang ada di kelas ya? Para siswa sudah ada belum di kelas ya? Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak sudah cek, kehadirannya sudah komplit, sudah ada semua. Baik, kita lanjutkan kepada materi untuk tujuan pembelajaran. Bapak di sini membuat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membaca surat An-Nisa ayat ke-59 dan surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid. Dan yang kedua, para peserta didik dapat menghafal, membaca surat An-Nisa dan An-Nahl sesuai kaidah ilmu tajwidnya. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Baik para siswa, para siswi yang Bapak banggakan.
Bapak akan menunjukkan pertanyaan nih. Bapak akan membacakan pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Di sini kan materinya terkait Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Atau apa yang bisa mendefinisikan terkait Al-Quran? Oke. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang hadis atau as-sunnah? Gimana para siswa? Ada yang tahu juga keterangan tentang hadis dan as-sunnah? Oke. Bapak di sini akan sampaikan secara garis besarnya saja terkait Al-Quran dan as-sunnah. Nah, baik, lihat nih ke depan. Bapak sudah menyiapkan gambar, Bapak sudah menyiapkan materi terkait tujuan pembelajaran yang akan kita baca, yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Oke, yang pertama, adik-adik, siswa-siswi yang Bapak bahagia, yang Bapak banggakan, ada di sini yang suka membaca Al-Quran? Oke, terima kasih. Suka baca surat apa kalau di Al-Quran? Oke, ada berapa surat Al-Quran yang ada berapa surat yang ada di Al-Quran? Nah, baik para siswi, di sini Bapak akan menjelaskan secara luas atau secara umumnya ya, secara umumnya terkait Al-Quran. Al-Quran adalah se- sebuah wahyu yang didefinisikan sebagai wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam sebuah mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Pengen ibadah kita meningkat, pengen kita mempunyai nilai ibadah, pengen, mari kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi sebuah ladang ibadah kita. Amal bagi kita, bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Untuk itu, marilah kita belajar membaca Al-Quran. Oke, itu adalah definisi secara umum terkait Al-Quran. Baik para adik-adik, para siswa, Bapak yang bahagia, yang banggakan. Yang kedua ada as-sunnah. Nah, di sini as-sunnah atau hadis secara garis besar, sunnah itu adalah segala sesuatu perbuatan. Perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari perbuatannya, baik dari penetapannya, ataupun dari sifat-sifat Rasul. Nah, itu adalah sunnah. Karena Kanjeng Rasul ini adalah seorang suri tauladan bagi kita, seorang muslim. Jadi sudah tahu ya, dua kriteria ini ada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, para siswi, Bapak di sini menemukan ada keterangan ulama yang menjelaskan bahwa kedua kekuatan Al-Quran dan As-Sunnah ini dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan Taroktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lang tadillu abada. Ini Kanjeng Rasul yang mengatakan langsung kepada kita supaya menjadi tuntutan. Yang mana artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Yang mana apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu mana dua perkaranya? Yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Baik para siswi yang Bapak bahagiakan dan Bapak banggakan, dari kesimpulan ya, secara materi kita sudah tahu Al-Quran itu apa sih, Sunnah itu apa sih, dan bagaimana kita mengimani dan menteladani mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah ini. Nah, baik, kita sekarang melanjutkan kepada materi yang diutamakan, yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita, Bapak di sini, menampilkan materi terkait surat An-Nisa ayat 56.
Oke. Baik para siswa, siapa di sini yang bisa membaca? Oke, yang bisa membaca surat An-Nisa ayat 56 ini. Kelihatan tidak? Oh, kurang kelihatan nih. Silakan Bapak jabarkan. Bapak zoom dulu ya supaya kelihatan. Kita baca bersama-sama ya. Surat An-Nisa ayat 59 ini. Oke. Bapak akan membimbing ya dari ayat 59 ini. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Silakan ikuti. Oke, Bapak lanjutin ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Oke, bagus. Kita lanjutkan ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Oke, bagus. Sudah pada lancar nih bacaannya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila sadaqallahul adzim. Oke, sudah pada lancar baca Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan di awal, para siswa dan para siswi di sini kita akan belajar terlebih dahulu. Tadi Bapak sudah menyampaikan pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada hari ini, kita bisa membaca surat An-Nisa ayat ke-59. Oke. Kita lanjutkan ke ayat Al-Quran surat An-Nahl ke-6 ayat ke-5 ke-64. Oke, kita lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. Silakan. Oke. Alhamdulillah sudah pada lancar ternyata. Wahudau wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembacaan ayat Al-Qur'annya para siswa para siswi sudah pada lancar. Nah, dari ayat surat An-Nisa ayat ke-59, kita akan membahas, Bapak akan membahas sedikit terkait inti dari surat QS An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Gusti Allah. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan taatilah para pemegang kekuasaan atau pemerintah. Ulil amri di sini adalah pemerintah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Dan di antara jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, nah kita kan sering berbeda pendapat ya. Ada kelompok A berpendapat ini, kelompok B berpendapat ini. Nah, kembalikanlah kepada Allah. Parudu ilallah. Kembalikan lagi kepada Allah war Rasul dan Rasul Allah. Il kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Il kuntum tu'minuna, dan apabila kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik ya. Lebih baik, lebih bagus akibatnya. Itu penjelasan terkait surat An-Nisa.
Yang kedua, penjelasan surat An-Nahl yang artinya wama anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahum, dan kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, ya, serta menjadi petunjuk serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Kanjeng Nabi, Rasul kita diturunkan ke dunia menjadi suri tauladan kita untuk menjadi dan menjelaskan kepada mereka terkait perselisihan-perselisihan yang ada di muka bumi ini. Nah, oke. Itu terkait materi terkait isi kandungan dari ayat Al-Qur'an, surat An-Nahl dan surat An-Nisa. Nah, ini sudah ada nih, Bapak sudah lampirkan. Nah, dari isi kandungan surat An-Nahl dan surat An-Nisa, Bapak akan melanjutkan kepada sunnah, ya. Tadi kita sudah belajar mengetahui Al-Quran itu seperti apa. Kita harus iman kepada Al-Quran. Kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Nah, kita materi yang selanjutnya, Bapak akan sampaikan terkait sunnah. Ya. Sunnah adalah semua perbuatan Nabi, dari perbuatan takririnya, dari perbuatan, dari tabiatnya itu menjadi sunnah. Perbuatan kanjeng Nabi itu menjadi sunnah yang harus kita laksanakan setiap hari. Ada ulama yang menyebutkan sunnah dan hadis itu berbeda. Ada yang ulama menyebutkan sunnah dan hadis itu sama. Beda perkataannya saja. Tapi esensinya itu sama. Nah, di sini ada bentuk hadis, ada kualitas hadis, hadis ada ya, ada kekuatan hadis itu, dan bentuk hadis itu ada yang hadis qauli, ya, yang berbentuk ucapan Kanjeng Nabi, ucapan Rasul ini menjadi panutan untuk kita. Nah, itu disebut hadis qauli. Kalau misalkan Kanjeng Rasul dari segi perbuatan disebut hadis fi'li. Yang ketiga ada hadis takriri atau hadis yang ditetapkan oleh Kanjeng Rasul, oleh Rasul kita ditetapkan. Nah, itu disebutnya hadis takriri. Dari kekuatan hadis ada, kualitas hadisnya juga ada. Kualitas hadis ada yang disebut kualitas hadis yang soheh, ya, soheh langsung bersanad ke Kanjeng Nabi, tidak terputus. Nah, yang kedua ada hadis Hasan. Hadis Hasan ini adalah hadis yang mirip dengan Soheh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak namun kurang kuat hafalannya. Hadis dirawikan oleh orang yang adil dan ada sedikit kekurangan dalam hafalannya, tapi itu bisa dikatakan terkait hadis Hasan. Dan yang terakhir ada hadis doib. Hadis doib ini hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak kuat. Nah, tidak kuat dalam pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki salah satu syarat dari hadis Hasan dan hadis Sahih. Nah, baik para siswa, para siswi yang Bapak banggakan, ayo kita bagi kelompok dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bikin 3 kelompok saja supaya Bapak tadi apa yang dijelaskan oleh Bapak dari mulai hadis, Al-Quran, iman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah, dan mengimplementasikannya melalui surat An-Nahl ayat 59 dan surat ayat 64 dan surat An-Nisa ayat 59. Oke, baik. Nah, kita bikin kelompok. Kelompok satu Bapak tugaskan untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan materi yang tadi Bapak sampaikan. Silakan kalian mencari di buku paket yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah disediakan. Apa yang kalian cari? Nah, nanti kalian harus mencari definisi Al-Qur'an. Ya, apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an menurut pandangan agama Islam? Tadi Bapak sudah sampaikan. Kalian tinggal mencari, menelaah, dan nanti mendiskusikan. Yang kedua, kelompok yang kedua, oh kelompoknya gimana? Kelompoknya sama dengan kelompok yang kemarin saja, ya, supaya kegiatan belajar ini tidak mengefisiensikan waktu saja, ya.
ikuti kelompok yang kemarin saja. Yang kedua, definisi hadis Nabi ya. Apa yang dimaksud dengan hadis Nabi dan mengapa hadis menjadi sumber ajaran bagi Islam? Wah, tadi Bapak sudah kasih gambaran, silahkan kalian cari lagi dan tulis. Per kelompok dianjurkan untuk menulis ya, menulis di karton yang sudah Bapak sampaikan atau sudah Bapak sediakan di tiap kelompok. Nanti oh iya lanjut dulu satu lagi ya. Ini ada kelompok tiga. Nah, kelompok tiga di sini ada bagian untuk membedakan ya. Oh ini materinya belum tersampaikan yang alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Oke, Bapak slide-kan saja ya di depan. Silahkan para siswi kelompok tiga untuk memberikan masuk ke apa untuk mencari bagaimana perbedaan alif lam syamsiah dan perbedaan alif lam komariah. Silahkan adik-adik untuk berkumpul dengan kelompoknya memberikan materi di karton yang sudah Bapak sampaikan per kelompok. Nanti kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga mempresentasikan di depan. Bapak kasih waktu ya, kasih waktu sebanyak 5 menit. Oke, silahkan. Oke. Baik, Oke. Pak Hadi, cukup Ya, ya untuk cuplikan ya, mengajar. Mungkin sedikit apa namanya catatan dari saya. Tadi sudah cukup baik ya ketika sudah menyampaikan. Mungkin nanti kan nanti ada mata apa berikutnya itu ada PPL ya. ya Bu. Nah, PPL kemudian UKIN. Nah, dan UKIN nanti kan yang menilai kan bukan hanya dosen UIN gitu ya, tapi nanti kita biasanya disilang. Ya, Yang mahasiswa UIN biasanya dinilai sama dosen dari Aceh, begitu Araniri Aceh dan lain sebagainya. Nah, ya, mungkin catatan saya tadi sebetulnya sudah bagus gitu ya. Catatan saya di praktek mengajar mungkin lebih diimprovisasi ya Pak. Diimprovisasi itu begini Pak, biar meskipun kita mengajar itu adalah apa namanya online begitu nggih, ya, online kemudian kita tuh pakai Zoom begitu. Nah, tapi mungkin Pak Hadi lebih improvisasi itu jadi tidak hanya fokus atau membaca slide. Nah, ya. gitu. Dan kan slide itu PPT itu hanya sebagai Poin. apa ya, alat bantu untuk audiens atau siswa kita melihat materinya. Nah, Pak Hadi nanti bisa mengimprovisasi. Boleh Pak nanti kata seperti saya misalkan bicara gitu ya. Apa namanya? Mengangkat tangan apa Ya, gitu ya. Nah, ya, itu fair form itu boleh, silahkan. ya, Gitu. Jadi kesannya ketika kita mengajar itu satu tidak membaca ya, PowerPoint begitu ya. Karena meskipun Pak Hadi ini tapi sangat terlihat ketika duduk gitu kan hanya diam duduk seolah-olah seperti membaca gitu. Meskipun tadi ketika interaksi sudah ada dengan siswa, meskipun tidak ada siswanya, Pak Hadi sudah berusaha untuk mengaktifkan kelas ya. itu dengan menyapa siswa begitu ya. Nah, nanti Pak, nanti mungkin lebih diimprove lagi. Boleh kok Pak Hadi itu saat ini mengajar misalkan menjelaskan tentang tadi misalkan Al-Qur'an hadis gitu kan ke anak gitu ya. Misalkan ada video singkat, boleh. Iya, iya. Tidak hanya di PPT itu berisi tulisan-tulisan Iya. gitu. Jadi nanti boleh tidak harus dibaca semua, Oke. tidak harus dibaca semua Pak. Di PPT. Nah, PPT itu hanya untuk membantu audiens atau siswa kita melihat materi. Iya, iya. Gitu ya, nanti Ya, lebih Bu. diimprove lagi. Siap. Nah, pokoknya kalau mengajar itu jangan text slide. Ya, Text slide itu kita fokus pada slide yang di depan kita. iya, iya. Nah, gitu. Slide itu hanya hanya dilihat dan dibaca sama ini aja, sama siswa kita aja. Kita bisa lebih improvisasi. Oke. Gitu. Oke, Ya, Bu. tadi dari interaksi sudah cukup baik begitu ya. Cuma nanti catatan saya mungkin sedikit itu Pak. Karena nanti eh, kalau kita sudah PPG itu nanti passionnya kan harus berubah ya. Selain tunjangannya bertambah kan, passionnya harus Amin, passionnya amin. harus passionnya harus berubah begitu, Ya, harus Bu. berbeda dengan Bapak Ibu guru yang belum mengikuti PPG gitu Oke. ya. Nah, seperti Ya, itu. Boleh Pak nanti Pak Hadi saat misalkan apa menerangkan nanti gitu ya bikin video lagi di PPL gitu boleh nanti improv. Improv itu bisa dengan intonasi, kemudian bisa dengan gerakan kita improvisasi itu gitu. ya, Boleh Bu. nanti misalkan jadi misalkan di dalam Al-Qur'an boleh gitu. Oke. Nanti latihan ya seperti Ya, Bu. itu gitu. Apalagi nanti PPL itu kan ngambil take videonya saat proses pembelajaran begitu ya. Mungkin Mm-mm. sambil berdiri. Kalau sekarang kan ujian kompre ya
namanya cuplikan ya duduk gitu kan. Kalau nanti PPM itu kan Pak Hadi apa namanya praktek mengajar begitu ya. Kemudian siswanya ada, diambil videonya. Itu akan lebih leluasa mungkin begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ya, Pak Hadi. tapi Nah, kemudian Pak Hadi, Bu. ini cuplikan mengajar sudah. Kita masuk mungkin ke beberapa materi kaitannya dengan pedagogik ya. Ya, Bu. Pedagogik, profesional, yang materi-materi awal begitu ya. Nah, ini bisa di stop share dulu mungkin Pak Hadi yang apa PPT-nya. Stop share. Stop share aja. Stop share, stop share. Ya, ada di atas biasanya stop Oh gitu iya, atau di bawah. Nah, sudah. Oke, udah ya. baik, terima kasih. Nah, untuk berikutnya kaitannya dengan pedagogik. Kemarin pedagogik ini ya, masih ingat ya? Yang Insya dipelajari Allah, apa Bu. modul-modulnya, ada teori Ya, belajar macam-macam ya. Oke. ya. Yang Pak Hadi tahu teori belajar apa saja Pak Hadi? Yang pertama, teori belajar adalah memahami teori pendidikan, Bu. Metode Teori belajar pembelajaran. itu apa? Apa, Bu? Ulangi. Kurang ke Teori belajar itu apa? teori teori belajar itu adalah, Bu, memahami kita sebagai pendidik Hmm, terkait apa materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa hmm, dan mempersiapkannya secara matang. Teori belajar loh. Teori belajar. Berarti kan namanya teori itu teori yang melandasi gitu kan? Ya, teori Sebuah yang proses pembelajaran. pembelajaran. Nah, yang Pak Hadi tahu teori belajar itu apa? Apa saja? Yang Ada teori pertama, belajar apa saja? behavioristik, ya. Behavioristik. Behavioristik itu teori belajar yang seperti apa? Behavioristik itu pembelajaran yang menekankan kepada siswa, Bu. Hmm? Menekankan pada siswa. Terus Ya. apa lagi Dan karakteristiknya meran dan behavioristik guru itu? sebagai apa? Sebagai guru merangsang, merangsang kemajuan atau karakteristik siswa dalam pembelajaran, Bu. Seperti itu. Iya, Bu. Terus teori belajar apa lagi? Teori belajar. Apa lagi? Kan sudah itu. Itu kan sudah materi awal-awal itu. Aduh, Bu. Behavior. Dari kata behavior aja kan. Kira-kira apa sih behavior itu? Apa? Behavior apa behavior itu? Ya, Bu. Perilaku kan Laku behavior ya, itu. Bu. Perilaku. Berarti Laku kan namanya teori ya belajar behavior itu adalah sebuah teori belajar yang memfokuskan pada perilaku. perilaku. Nah, perilaku apa? Kalau kita siswa, konteksnya siswa ya perilaku siswa yang bisa diukur, yang bisa diamati, yang bisa dilihat namanya perilaku itu. Seperti apa? Contohnya, si siswa misalkan dari tidak paham, dia menjadi paham, dari tidak bisa dia menjadi bisa. Itu kan bisa kita lihat. Itu Ya, itu bisa kita ukur, ukur gitu ya. kan? Itu Ya, Bu. kaitannya dengan behavioristik. Ya, Bu. Kira-kira apa karakteristik dari teori behavioristik itu? Karakteristiknya apa? Hmm? Bersifat objektif, Bu. Kalau nggak salah Apa bersifat. singkat semuanya semuanya tidak objektif? Ya, ya salah satunya sifat dari Hmm? behavioristik itu harus bersifat objektif, terus bisa mengontrol perilaku kita, Bu, terhadap siswa, dan kita juga mengontrol perilaku siswa dari perilaku yang dicontohkan oleh gurunya. Hmm, Ya. berarti kan salah satunya tadi bisa dikontrol, Hmm, kemudian berfokus pada siswa, salah kemudian jangan satunya. lupa fokus pada perilaku, Perilaku, makanya ya. behavior. Ya, Bu. Hmm, yang dapat diamati. Siapa yang mengamati? Kita Kita sebagai sebagai gurunya. guru, ya. Bagaimana ketika siswa itu tidak ada misalkan perubahan perilaku? Apa yang keliru nih? Nah, makanya tadi disampaikan oleh Pak Hadi, harus ada rangsangan, harus ada stimulus dan Itu respon. Nah, respon, ya. makanya kenapa kita sebagai guru itu
harus bisa memfasilitasi. Kenapa Ya, kita sebagai guru itu harus bisa memotivasi gitu kan? ya Bu. Karena kita sebagai guru itu harus bisa memberikan stimulus dan Stimulus ya. respon. Supaya apa? Supaya si siswa itu terangsang gitu kan, Terangsang membentuk untuk perilakunya. belajar ya. Gitu. Makanya guru kalau kalau ada anak yang fasib itu guru jangan kalah. Guru harus segera memberikan stimulus nih. Ya, Stimulus apa ya yang kira-kira dapat memancing si anak supaya dia mau berbicara. ya. Stimulus apa ya yang bisa memotivasi anak supaya dia bisa berpikir dengan Ya, kritis. Nah, itu tugas guru. ya Bu. Ya, behavior itu seperti itu, Oke. menekankan pada perilaku. Terus apa lagi? Perilaku. Teori belajar apa lagi? Teori belajar apa lagi, Pak, selain behavior? Halo? Humanistik, Bu. Humanistik seperti apa? Teori belajar humanistik. Coba. Yaitu akulturasi untuk pemahaman diri, Bu, dan Seperti apa realisasi akulturasi itu? menekankan kepada proses belajar seperti kognitif, afektif, serta pemahaman dan pengetahuan. Terus, humanis. Ya, Nah, humanis. ya, coba Humanis seperti itu apa? Menekankan pada mementingkan apa? sikap, mementingkan kepada sikap kita, Bu, terhadap peserta didik. Oke. Nah, Kita sebagai kalau guru harus oke. memberikan sikap. Kalau Ya, namanya humanistik gitu ya, gurunya humanis. ya, Berarti itu kan sangat berkaitan sekali gitu ya, kan dengan apa? Gitu kan? Dengan aspek psikologis dan psikologis ya, Bu. iya, Lebih kepada psikologis, psikologis. menekankannya ke sana, Ya, ya. gitu kan? Misalkan pembelajaran sebagai proses pengembangan diri. Makanya kan jadi guru itu harus humanis. Humanis itu kan bisa dicerminkan dari aspek psikologinya, Ya, gitu kan? ya, Makanya Bu. ada guru yang mohon maaf, guru yang oh, kok tidak humanis sih? Itu pasti dari sisi aspek psikologinya. Ya, Tidak bisa dia, misalkan, gurunya nggak humanis, udah pinter-pinter tapi tidak humanis, berarti ada sesuatu nih, emosinya tidak terkontrol. Iya kan? ya Seperti betul. itu. Jadi humanis itu kita dari kata humanis aja. Humanis itu berarti kaitannya dengan aspek psikologinya seperti apa gitu ya. Ya, Bu. Kemudian pribadi dan emosinya, nih karakteristik nih, pribadi dan emosinya seperti apa. Kemudian kalau guru yang humanis itu karakteristiknya dia bisa menghargai terhadap keunikan siswanya. Ya, Bu, betul. Setiap siswa itu tidak ada siswa yang bodoh. Aduh, ya, betul. Setiap siswa itu unik. Ya, beda. Keunikannya sendiri-sendiri. Nah, itu Iya, Pak Hadi nanti betul. kalau jadi guru apalagi kelas 7 nanti Pak Hadi harus melihat setiap siswa itu adalah unik. Ya, Ya kan? Seperti itu. Nah, itu yang apa namanya yang harus dikuasai oleh seorang guru gitu. Hmm, Kemudian menekankan pentingnya pengalaman. Humanis kalau guru yang sudah punya banyak pengalaman itu bagaimana menangani siswa-siswa yang mohon maaf. Misalkan dia sering tantrum di sekolah, dia sering banyak misalkan kan? tahu, iya, kalau kalau yang memahami bagaimana perkembangan siswa itu, dia sudah tahu, tidak dengan emosi. Itu yang dikatakan humanis Ya, gitu. Bu. Saya sedang belajar. Saya itu kan guru dosen fisika, Pak. Bidang saya fisika. Tapi fisika Ibu ya. Fisika. Fisika Mantap. itu kan materi yang paling sulit gitu ya. Ya, betul, Kadang Bu. katanya dosennya killer gitu ya. Nah, fisika itu adalah sebuah pelajaran yang menakutkan. Ya, Nah, makanya saya itu sekarang sedang mencoba menghilangkan, meminimalisir stereotip itu. ya, ya, betul, Bu. Saya ingin mendidik anak-anak saya itu, calon-calon guru itu, supaya menjadi guru sains atau guru fisika yang humanis. Iya, Bu. Nah, itu makanya bagaimana bisa humanis itu ya saya harus latihan dulu nih, terus belajar dan belajar. Oke. Seperti itu. Jadi Ya, itu Bu. ya namanya Ya, teori belajar humanis. Bagaimana cara mengembangkan diri, bagaimana cara ini apa namanya menggali potensi, bagaimana cara meningkatkan atau memahami pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa. Bagaimana cara kita itu sadar kalau misalkan sebagai seorang pendidik punya kesalahan. Kita jangan sebagai guru jangan malu untuk meminta maaf kalau salah. ya, Bu. Pak Hadi besok misalkan kalau ngajar ke siswa, ternyata ada konsep yang keliru, jangan malu untuk meminta maaf. Ya. Gitu ya. Oke, itu humanistik. Apalagi Pak? Selain humanistik, ini baru dua. Kan banyak teori belajar.
banyak Konstruktivisme seperti apa? Konstruktivistik. teori Dari belajar belajar. konstruktivistik seperti apa? Konstruktivisme atau konstruktivistik. Kalau setahu saya beraktivitas secara aktif, Bu. Hah? Ya semuanya teori belajar itu aktif, Pak. Hmm. Apa? Coba. Jadi Namanya efektif konstruk. Berarti apa? Apa? siswa menemukan pengetahuan sendiri melalui interaksi, Bu, Hmm? dengan masalah atau konsep. Jadi kita yang merangsang, siswa yang menemukan, kita yang merangsang, siswa yang menemukan, kita yang merangsang terkait masalah atau konsep yang kita sadar, yang kita sampaikan kepada siswa, Bu. Konstruktivisme atau konstruktivistik. Namanya teori belajar konstruktivistik itu kan yang menekankan bahwa pengetahuan itu gitu ya, sudah dibangun oleh siswa. Jadi siswa itu, Pak, semua siswa itu di sini sudah punya konstruksi pengetahuannya sendiri-sendiri. Ya, Makanya tidak ada siswa yang bodoh itu. ya betul, Bu. Setiap anak itu cerdas. Cerdas, Sudah ya. dibangun loh konsep, sudah punya konstruksi loh. Iya kan? Punya pemikiran. Banyak anak ya, banyak anak yang salah konsep, banyak anak yang pemahaman konsepnya tidak benar itu gara-gara faktor lingkungan. Guru juga bisa memberikan salah konsep ke anak. Pasti Makanya tidak ada siswa yang bodoh itu karena apa? Setiap siswa itu sudah mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sendiri. sendiri. Ya. Seperti itu ya. Itu namanya konstruk namanya konstruk itu kan membangun. Itu kan Bangunan. pondasi, sudah punya pondasi dia itu. Tinggal sebagai guru itu bisa tidak memfasilitasi. Itu ya. Oke, Bu. Ya. Kemudian karakteristiknya apa, Pak? Apa, Bu? Kira-kira menurut Pak Hadi. Apa karakteristik Karakteristik konstruktivistik. karakteristik Hmm, Apa? Apa? belajar aktif yang Hmm, pertama siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang sangat aktif. Terus yang kedua siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang dimiliki sebelumnya. hmm. Terus, apa lagi? Terus aktif learning, Ibu, belajar sangat aktif antara siswa dan guru. Siswa terlibat dalam kegiatan aktif dalam pembelajaran dan bersifat otentik, Bu. Otentik itu apa? Bersifat otentik itu adalah rasional, Bu, secara real. Hmm, Kalau Real. misalkan jus tomat, warnanya jus tomat itu jarang lah ya. Jarang ada yang warna kuning, pasti merah itu adalah otentik, Bu. Sesungguhnya ya, Rasional, yang sebenarnya yang otentik itu, sebenarnya. makanya ada authentic assessment, Otentik, penilaian yang sesungguhnya, sesungguhnya. seril-realnya. Ya, Dan di konstruktivisme itu, guru harus bisa sebagai fasilitas fasilitator karena yang mengkonstruksi pengetahuannya adalah siswa. siswa. Makanya Ya, di situ pembelajarannya lebih ke student center, pembelajaran berpusat pada dalam siswa. siswa. Oke, baik, baik Pak Hadi, terima kasih. Kemarin membuat PTK, Apa, Bu? PTK, proposal PTK. Membuat, Bu? Nah, tentang apa PTK-nya? Tadi dulu saya tes kemarin teh. Bisa di share screen nggak PTK-nya? Oke, tadi dulu ya, Bu. PTK itu apa sih, Pak? Penilaian tindak lanjut, Bu. Hey, penilaian tindak lanjut PTK. Penelitian, tindakan Ya, kelas. tindakan kelas. Oh, penilaian tindak lanjut. Maaf, Bu. Saya ingat ke Ya. Paul kemarin. Terus, ah, judulnya apa kemarin PTK-nya? Tadi dulu, Bu, saya lihat lagi ya, lupa. Ya, proposalnya boleh di share screen. Oke, proposal PTK. Proposal PTK. Oke, Bu izin share screen ya. Ya, silakan. Ini, Bu, proposal saya, Bu.
Meningkatkan Proposal hanya meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam materi Asmaul Husna. Nah, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir melalui itu metode. tuh kalau judul itu jangan sampai banyak-banyak. Judul itu bisa diperingkas, misalkan bisa penggunaan metode pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan motivasi belajar PAI. Ya, iya. Nah, misalkan gitu. PAI nanti pada materi apa gitu. Jadi bisa di judul tuh jangan panjang-panjang, jangan. Tadinya saya teh ngarang ini Bu, berpikir ini variabel Y-nya kalau kalau variabel Y dan X-nya harus sama gitu Bu. Nah, enggak Ya, no, enggak harus ini. Yang penting nanti gini, intinya kan penggunaan metode oh iya. discovery learning itu sebagai variabel X gitu kan? Ya Bu. Iya kan? Variabel X-nya itu adalah metode pembelajaran discovery learning, kemudian variabel Y-nya. Si model ini mau meningkatkan apa sih? Gitu kan? Ya Bu. Mau meningkatkan motivasi belajar kan? Ya Bu, meningkatkan Bu. Iya, motivasi belajar. Belajar apa? PAI. Iya. Gitu, itu aja sebetulnya. Jadi misalkan penggunaan metode pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan motivasi belajar PAI di sekolah mana. Oh, jadi Udah untuk itu. memasukkan sama judul Asmaul Husnanya itu tidak tidak dimasukkan juga tidak apa-apa gitu. Enggak, karena kan kalau materi itu kan bisa apa aja. Oh iya iya. Kan fokus fokus Pak Hadi di sini mau meningkatkan motivasi, Oh iya. kecuali kalau mau meningkatkan hasil belajar. Oh iya iya. Siap Iya Bu. kan? Oke Jadi iya. variabel X-nya adalah metode Kode pembelajaran discovery belajar learning, learning ya kan? Variabel Y-nya, ya kan? Yang terikatnya yang meningkatkan mau ditingkatkan apa? hmm, Motivasi. motivasi ya. Berarti dari judul proposal ini, apa Motivasi. sih yang menjadi penyakitnya? Apa kira-kira yang menjadi penyakit? Yang harus dibenahi apa dari Penerapan judul itu? metodenya Bu. Yang menjadi penyakit atau yang harus diperbaiki apa? Dari metodenya kurang maksimal Bu. Bukan, bukan. Yang harus diperbaiki penyakitnya dulu. Oh, Penyakitnya Bu. dulu apa? Yang mau ditingkatkan apa? Peningkatan mutu pendidikannya Bu. Motivasi kan? Motivasinya Bu, motivasi belajarnya. Motivasi Oh, berarti kalau yang mau ditingkatkan motivasinya berarti di motivasi siswa itu kan ada masalah tuh. ya Bu. Iya enggak? Ya ya Karena selama ini misalkan motivasinya rendah, ya. gitu kan? Ya, Makanya Bu. dengan motivasi rendah, Pak Hadi mau mencoba nih, cobalah belajar PAI-nya itu pakai metodenya adalah discovery learning. Materinya apapun kan bebas, boleh silahkan. Ya Bu. Gitu kan? Jadi variabel X-nya adalah metode discovery Metode learning, discovery learning, variabel terikatnya adalah motivasi motivasi belajar ya Bu. agama. Materinya apa kan boleh. Lah sekarang gini, Ya Bu. apakah motivasi rendah itu si siswa itu hanya pada materi Asmaul Husna atau pada seluruh materi yang lain? Untuk secara gambaran pada saat belajar sekarang ya Bu ya, pada Hmm. semester kemarin, untuk pelajaran Asmaul Husna agak kurang pati kalau gini Bu, kurang pati memahami. Yang pertama Ah, kurang pati melafadzkan Asmaul Husna terkait materi Asmaul Husna sebetulnya di SD juga sudah dipelajari untuk terkait materi pembelajaran Asmaul Husna. Namun di jenjang SMP ini lebih kepada ada nilai nama-nama Asmaul Husna yang dipokokkan gitu Bu. Dan ternyata sebentar. Ya, mm, sebentar Pak. Kurang kurang motivasinya itu ya, ke belajar PAI-nya atau ya atau ke khusus materi Asmaul Husna. Tadi katanya ini Bu susah dipahaminya ini apa susah dipahaminya materi Asmaul Husna. Berarti kalau kayak gitu bukan motivasi dong, hasil belajar dong. belajar. Iya kan? Ya Bu, ya. Nah, berarti yang itu pertanyaan saya, yang kurang itu, yang motivasinya rendah itu terhadap belajar PAI-nya secara keseluruhan Secara keseluruhan. atau motivasi khusus untuk belajar Asmaul Husna. Hmm. Untuk lebih khususnya kepada materi PAI-nya, Bu. Ya kan, Ya, materi PAI. ya, Berarti kan secara materinya yang keseluruhan. lain sama, maksudnya sama aja kan ketika Pak
Pak Hadi ngambil mata pelajaran apapun karena motivasinya rendah. Berarti yang harus diobatin adalah motivasinya kan? Motivasinya. Ya. Nah, makanya Pak Hadi memberikan solusi dengan apa? Metode pembelajaran discovery learning. Discovery learning itu bagaimana si anak bisa menemukan, gitu Ya. kan? Ya, Bu. Menemukan sebuah konsep-konsep pada khususnya pada materi Asmaul Husna. Husna. Misalnya pembelajaran PAI lebih menarik lagi. Ya Ya, kan? Bu. Dengan video-video, dengan kartu. Misalkan si anak diminta untuk memasangkan, gitu kan? Asmaul Husna misalkan dengan artinya apa gitu ya. Nanti nah itu salah satu untuk menarik minat si Motivasi. anak untuk belajar PAI. Ya, Seperti Bu. itu ya. Terima kasih. Meskipun pelajaran PAI bisa dikemas lebih menarik loh, Pak. Tidak harus dengan teori yang banyak. Ya, ya. Seperti tadi PPT-nya Pak Hadi itu kalau menurut saya terlalu banyak sekali itu tuh Iya. materi-materinya. Sebetulnya bisa diselengi Pak Hmm. dengan games-games yang ada kaitannya dengan materi-materi PAI. Ya, Ibu. Itu ya Pak Hadi ya. Oke. Oke, baik. Pak Siap. Hadi mungkin bisa di ini sudah menyiapkan Al-Quran ini bisa stop share dulu Pak. Oh iya, siap, Bu. Oke. Stop share. Sudah, Bu ya? Udah, Mas. Ya, oke. Stop share. Pak Hadi bisa dibuka mungkin kalau sudah Al-Quran boleh, Al-Quran boleh pakai HP boleh. Silahkan dibuka surat sebentar. Dibuka surat Al-Imron Pak. Ali Imron. Al-Imron iya. Ayat 3 dan 4 Pak. Ayat 3. Dan 4. Hmm. Oke, udah, Bu. Udah ada. Oh iya, silahkan bisa dibaca Pak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قبل هدى Ayat 3 Pak Al-Imron. Nazzala alaikal. نزل عليكم. Oh iya, Bu. Al-Imron. Ibu ada azan gimana? Dilanjut saja. Lanjut aja Pak, iya soalnya saya mau ada PPG. Mau ada Zoom lagi. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Ya, صدق الله. Sadaqallahul azim. Pak, coba tajwidnya, Pak. Ya, untuk tajwid di surat Al-Imran ayat 2 dan 3 di 3 sini dan 4. apa? Ayat 3 dan 4. Ada ayat 3 dan 4. Maaf. Ayat 3 dan 4 di sini ada yang pertama musaddiqal lima. Nah, musaddiqal lima di sini masuk kepada hukum bacaan ikhfa. Eh, Eh, musaddiqal. Eh, musaddiqal musaddiqal dimasukkan. musaddiqal Musaddiqal. ya musaddiqal lima di sini masuk Ya. kepada idgham bi gunnah. Ya, Eh, musaddiqal lima. diqal musaddiqal. Tanwin fathah ketemu sama lam. Musaddiqal tanwin patah bertemu sama lam Sama yang di lam apa jadinya? Idgham apa? idgham bi gunnah, Bu. Eh, Idgham al gunnah idgham bila bila gunnah. bila Ya, gunna. bila gunnah. Oke, kemudian Musaddiqal lima. musaddiqal lima. Ya, wa anzala. Lima itu apa? Lima.
Mad bu. Mad apa? Mad tobi'i. Berapa harokat? Dua. Dua, Iya. ya. Wa Baina ya anzala. daihi. Nah, dari wa anzala di sana Wa'ang itu apa? ihpa ibu. Oke, terus? Wa anjalal furqon di sana ada Wa'anzalat tauro ah, itu apa? saya baca yang bawah maaf Bu. Wa Ya, anjalat Taurat. Nah, di sana ada alif lam Bu. ya. Terus Alif lam. tahu apa? Taurota. Di sana ada mad Bu. Ya, mad Mad, apa? mad wajib. Mana mad Eh, wajib? Taurota. yang ro-nya ya Bu ya. Ya, Di sana ro berapa harokat itu? dua harokat Bu. Dua harokat itu mad Ya, dua tobi'i, bukan harokat mad. matobi'i ya Bu. Oke, terus Taurota wal il Wal inzil ada di sana ikhfa Bu. Ya. ifa Inzil. iljil. Di sana Apa? ada lagi mad tobi'i zil. Iljil. Kalau di akhir, Mad wajib. Mad arid li kalau sukun. mad adili Ya, ya sukun. Allah lupa mad arid Ya. li sukun. Terus, guru PAI nggak boleh lupa. Mil, mil, qablu. Min qablu ihfa Bu. Mm-mm. Hudal Terus, hudal. linnasi. Hudal linnasi. Hudan di sana ada hudan. Tanwin fathah ketemu sama lam. Hudal Idgom. linnasi. Idgham bila Idgom bila guna. gunnah. Huruf idgham ada berapa? Hidup ada enam Bu. Ada 6. Idgham itu dibagi dua. Ada idgham bil gunnah, Guna ada ada bila idgham bila guna. gunnah. Idgham bil gunnah hurufnya ada Empat. 4. Apa saja? Eh, lam yanmu Bu. Ya nun Yanmu, waw iya, ya. nun, mim, Waw wow. Bu. Yang bila gunnah ada 2. Dua. Lam, moro. Lam Terus, dua Bu. Linnasi di sana hukum bacaannya gunnah Bu. linnasi. Naknya, linnasi. Matobi. Matobi'i. Terus, Wa anzal furqon wa anzala hukum zalal bacanya furqon. Alif lam apa? apa? Alif lam apa? Alif lam syamsiah komariah syamsiah. Komaria, Komaria. Kalau Oh, Samsiah itu yang iya. asyamsu, Oh, nah yang syamsiah. dimasukkan. Ya Ya. Bu, balik kebalik. Hmm. Innalladzina. Alladzina alif lam dan matobi'i. Ya, Alif lam terus syamsiah dan matobi'i. ya. Kafaru di sana matobi'i kafaru Mat, wau ya Bu. PS ya, matobi'i wau. terus Bi ayatillahi Allah tillahi di sana alif lam sama Bu. bi ayatillahi apa itu? Tillahi tipis. Bi ayatillahi apa? Tillahi Eh, idgham Bu. Tillahi. Allahu Akbar. Allah apa itu? Ma, Allah dibaca tebal. Allahu Akbar. Apa em, dibaca tebal? Allahnya itu. majalalah Taf, tafhim tafhim. tafhim ya Bu tafhim Iya, tapi kalau bi Tillahi ayatillah itu tarki tarkik ya namanya, tipis dibacanya. Tapi kalau Allah itu tafhim, tafhim dibacanya Atau tebal. Oke. Adzabun apa itu? azabun syadid bun Ikhfa. syadid itu ihfa Bu. Ikhfa ya. Oke, Hmm. oke, baik. Hmm. Oke, sedikit mungkin catatan Pak ini, Pak siapa Pak Hadi. Ya Bu, Tadi itu ada udah beres Bu. kalau Saya ikhfa lupa itu, lagi. Sadaqallahu adzim. Kalau ikhfa itu dibacanya dengung ya. Hmm. Eh, dengung itu mil seperti yang ayat keempat mil qob. Nah itu qob apa itu? Mil Oh, qob apa itu? Kalau iklab di tengah apa? Ik mil qob. miqab Milnya kan nun mati Pak ketemu kof itu kan ihfa. Pak ya Eh, qob
Qobl, Kalau di tengah tuh apa? i, iklab Bu, iklab. Iklan itu kalau nun mati tanwin ketemu Oh iya dengan iya. huruf ba. Ini kan mil, Qobl. Ifa, Hmm. mil, ngob. Di tengah-tengah. Kol-kolah Kol-kolah Bu. Iya. sugro. Tadi teh pada Ya, pas kaimut kalau nah. di tengah itu Tengah kol-kolah hilang. sugro, Kol-kolah kecil. sugro. Kalau di akhir kol-kolah kubro. Kubro. Ya, Hmm. hudallin nasi dengung wa anzalal furqan. Ya, makharijul hurufnya ya. Ya Bu, Diperhatikan nanti ya. Karena ketika kita keliru melafalkan makharijul huruf maupun tajwid nanti maknanya berbeda. berbeda. Iya itu. Innalladzina kafaru bi ayatillah itu namanya tarkik. Tarkik itu dibacanya tipis. Lahum adzabun dengung. Bun syadid. Nah, gitu. Nah, ini tadi yang pertanyaan saya. Wallah, itu namanya tafhim. Dibacanya Tafsir. harus tebal. Ya tebal. Tafhim. Tapi kalau bi ayatillah, tillah tipis itu namanya tarkik. Tarkik ya tipis. Tuh, ya, tapi kalau wallah tebal Allah. itu tafhim. Ya. Hmm. Azizun. Nah, dengung. Zun. Zuntiqom. Itu di akhir itu bukan mad tabi'i, tapi Ya, jadi mad tapi arid benar ada sukun. disukun. Bacanya jangan lupa dua harokat. Ya, Gitu Bang. ya. Ya, Bu. Oke. Silahkan ditulis ayat pertama, ayat ketiga aja. Surat Ayat yang ketiga surat Al Imran yang tadi. oke siap, Bu. Ya, nanti diperlihatkan ke saya. Oke, surat Ali Imran. Ayat ketiga, Bu ya. Ya, Nazzala alaikum. tajwidnya di itu lagi ya, Pak Hadi ya. Iya, Bu. Bu, ara rageng tulisanna wios. Serius. Ibu ini Udah?
Coba lihat. Nah, luar Hmm. biasa. Sip. Guru PA itu harus ini. Harus bisa mencontohkan yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Tapi tadi tajwidnya dipelajari lagi ya, Oke belajar Bu, lagi. siap Bu. Guru guru tidak boleh lupa. Ya Nanti Bu. kalau kita ditanya sama siswa, lupa gimana itu, Oke. ya. Oke, baik Pak Hadi. Bu, Terima kasih. difotoin deh. Alhamdulillah ujian kompre sudah Alhamdulillah. selesai gitu ya. Semoga nanti proses berikutnya dimudahkan. Amin ya Allah, ya Nanti Rabbal Alamin. ini saya ngecek tadi Pak Hadi ada yang belum diupload, segera diupload karena saya kalau tidak diupload tidak bisa menilai. Oh iya Bu, Ya, nanti tadi dicek tuh lagi saya di teh LMS. udah diupload. Mm. Cuma ada beberapa file, jadi mental lagi Bu pas saya. Ya, nanti dicoba lagi ya. Siap Barusan saya saya coba. sudah minta ke Bu siapa tadi tuh ya, tolong di ini apa diinfokan ke teman-teman. Bu Lilis juga sama tadi belum ini, Ya, belum mengupload, soalnya belum berhasil. soalnya file yang diupload sama saya itu Bu banyak apa besar-besar KB-nya Oh, 953, di ini di 96. apa dikompres. Ya Coba. dikompres juga udah Ya, beberapa kali Bu. Saya coba ya. lagi aja Bu. Ya. Oke, gitu ya Pak Hadi ya. Terima Ibu, kasih ya. ya, terima Bisa kasih di bimbingannya ya. dan masukannya Ibu. Terima kasih pisan. Ya, Ya, amin. hatur nuhun. Sami-sami Pak, sami-sami ya. Nanti ini recordnya coba di stop Pak, nanti bisa ini Pak Hadi bisa diupload mungkin ya ininya Oke, ke LMS nanti ya. ya siap Ya Bu. silahkan bisa di ini di stop.